Ini hasil akhir setelah kita poles ya. Nah, jadi ini langit-langit akrilik bagian bawah. Jadi setelah kita poles, langit-langitnya sangat halus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa hari ini kita akan membuat tutorial lagi ya. Nah, jadi hari ini kita akan membuat, baru kita buka. Setelah kita buka ada proses beberapa tahapan untuk membuat kerangka akrilik yang bagus, penyusunan gigi yang bagus. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial dari proses pembuatan awal sampai selesai, sampai giginya dipasang ke mulut ya. Oke teman-teman, buat yang suka dengan channel ini jangan lupa dukung terus, like, comment, subscribe, dan juga diaktifkan notifikasi loncengnya ya. Ini proses awal kita membuat cetakan mulut ya. Jadi setelah kita cetak, kita campur gip putih sama air ya. Jadi setelah kita aduk rata, kemudian gip putihnya kita masukkan ke cetakan alginat ya. Jadi ini proses awal membuat cetakan mulut. Jadi untuk membuat cetakan mulut prosesnya sekitar 2-3 menit ya. Karena kalau udah sampai 5 menit ini bahan gip putihnya mengering ya. Jadi kita harus bisa mengukur keenceran antara campuran gip putih sama air ya. Jadi setelah kita masukkan proses awal kita masukin sewaktu encer ya. Jadi setelah kita masukin, kemudian kita tekan pelan-pelan. Tujuannya supaya pencampuran bahan gip putih bisa ngeresap ke cetakan alginat ya. Jadi nanti setelah kering kita buka, dia cetakannya persis kayak cetakan mulut ya. Ini proses pengeringan. Jadi videonya ini kita singkat aja ya. Jadi ini proses pengeringan udah selesai. Jadi setelah kita buat cetakan awal, kita diamkan sekitar 10 menit ya. Jadi setelah 10 menit baru kita buka cetakan alginat ya. Nah, ini contoh membuka cetakan gip. Jadi kita buang alginatnya, kemudian kita buka pelan-pelan. Ini harus ekstra hati-hati ya. Karena kalau cetakan gipnya ada yang patah, nanti kita susah mencocokkan antara gigitan atas sama bawah ya. Nah, ini giginya, gigi bawah. Ini gigi bawah bagian depan ya. Jadi sebelum kita buat kerangka akrilik, gip putihnya kita kasih minyak CMS dulu ya. Tujuannya supaya nanti sewaktu kita membuka cetakan akrilik, dia tidak lengket di cetakan gip putih ini ya. Jadi kita olesin dulu minyak CMS, kemudian kita lelehkan cetakan akriliknya ya. Jadi proses awal kita campur dulu bahan powder sama bahan liquid, kemudian kita aduk pelan-pelan. Nah, jadi ini proses membuat kerangka akrilik ya. Ini bahan setelah dicampur, kemudian kita taruh di cetakan
mulut ya. Nah, jadi untuk membuat gigi palsu itu ada beberapa tahapan. Ini prosesnya kita tidak memakai lilin. Jadi kita buatnya langsung memakai bahan akrilik ya. Cuman kita setting untuk pengeringannya supaya lebih lama ya. Nah, jadi kalau pengeringannya lama, kita bisa menyusun gigi palsu di cetakan mulut ya. Nah, jadi proses awal kita bentuk dulu langit-langit akrilik. Setelah langit-langit akriliknya terbentuk, kemudian kita susun gigi palsunya ya. Ini proses pembentukan langit-langit akrilik. Kemudian nanti kita susun gigi palsu di cetakan mulut ini ya. Jadi proses awal kita buat kerangka akrilik dulu. Kemudian setelah kering, baru proses selanjutnya kita menyusun gigi palsu ya. Ini proses awal. Ini karena giginya hanya ada 3 gigi, jadi kita tidak memakai bahan lilin ya. Jadi kita coba dulu. Ini proses penyusunan gigi palsu ya. Nah, jadi proses awal kita susun bagian depan dulu, kemudian kita rapikan. Setelah benar-benar rapi, kemudian kita buat kerangka akrilik ya. Jadi kerangka akrilik awal udah jadi. Kemudian proses selanjutnya kita menyusun gigi palsu ya. World seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors. Ini proses pemotongan gigi geraham ya. Jadi gigi palsu itu kalau masih baru itu masih panjang ya. Nah, jadi kita cocokkan, jadi kita ukur berapa panjang gigi geraham. Nah, ini giginya ada sekitar 5 gigi ya. Nah, jadi proses selanjutnya kita akan menunggu pengeringan kerangka akrilik ya. Nah, ini udah kita susun. Jadi setelah kering, kita akan membentuk kerangka akrilik ya. Jadi setelah kita buka, kerangka akrilik masih banyak yang tajam. Jadi kita akan membentuk kerangka akrilik ya. Jadi kita potong dulu. Kita potong. Kemudian kita bentuk sesuai gusi yang ada ya.
Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu lebar. like a bird on a tree. I'm just Jadi untuk sitting proses here. awal pembentukan kerangka akrilik, kita pakai gurinda yang kasar dulu ya. It's clear to see Jadi kenapa kita pakai yang kasar? from up here. Tujuannya supaya The world pembentukan seems langit-langit small. akrilik lebih mudah ya. We can sit Ini together. proses pembentukan awal. It's so beautiful. Jadi untuk gurinda yang kasar ini dia sangat tajam. Jadi kita bisa membentuk langit-langit akrilik ya. Seandainya masih lebar bisa kita kecilkan. Kalau masih tebal bisa kita tipiskan ya. Jadi proses awal kita pakai gurinda yang kasar. Kemudian setelah itu kita memakai gurinda yang halus ya. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Jadi kita ganti dulu gurindanya. Jadi ini proses penghalusan memakai gurinda yang halus ya. Nah, jadi prosesnya ini sekitar 3-4 menit. Jadi setelah kita pakai gurinda yang halus, proses selanjutnya kita memakai amplas ya. Jadi kita pakai amplas. Setelah benar-benar halus, proses terakhir kita memakai bahan poles ya. Like a bird on a tree. Jadi untuk pembentukan langit-langit akrilik ada beberapa I tahapan. got time. It's clear to see from up here. Ini masih proses penghalusan memakai gurinda halus ya. We can sit together. Jadi setelah kita pakai gurinda yang halus, You and me, nanti kita amplas. we meant to be Setelah kita amplas baru kita poles ya. in the great outdoors. Jadi hasil setelah kita poles itu kerangka akriliknya sangat halus ya. Sangat halus, enak dipegang. Jadi kalau dipasang ke mulut dia tidak terasa tajam ya. Jadi lidahnya bisa merasakan makanan yang kita makan ya. Take a step back, Ini proses pengamplasan. see the truth Jadi kita amplas sekitar 2 menit. you can tell. Jadi membentuk langit-langit akrilik ini sangat banyak tahapannya ya. Jadi tahapan awal kita buka, kemudian setelah itu kita bentuk memakai gurinda yang kasar. Great outdoors. Setelah bentuk langit-langit akriliknya udah pas, kemudian kita memakai gurinda yang halus ya. Meant to be Jadi setelah kita pakai gurinda yang halus, kemudian kita pakai amplas. Jadi setelah kita amplas, langit-langit akriliknya lebih halus ya. Nah, ini proses terakhir. bird on a tree. Jadi proses terakhir kita akan memoles gigi palsu yang udah jadi ya. I got time. Jadi kita poles gigi palsunya, kemudian kita poles bagian kerangka akrilik. Setelah ini kita akan mencocokkan di mulut pasien ya. It's so beautiful.
Jadi setelah kita poles, langit-langit akriliknya lebih halus ya. Nah, ini mungkin teman-teman lihat lapisan akriliknya lebih halus, lebih mengkilat. Jadi untuk proses selanjutnya kita akan mencocokkan di mulut pasien ya.